Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya sehat ya siang hari ini. Ya, anak istri sehat, suami sehat ya, anak-anaknya sehat-sehat semuanya ya. Dan semoga Bapak Ibu semuanya selalu bahagia ya, bahagia lahir, bahagia batin ya. Dan terus berkiprah, berkinerja terbaik untuk Undiksa, untuk Indonesia, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya ngintip ya sekilas Bapak Ibu diskusi dengan Prof. Burhan, itu panjang gitu ya, materinya saya melihat memang sudah sangat detail ya. Nah sekarang dengan saya Bapak Ibu, santai saja ya, rileks saja. Karena menurut saya, Bapak Ibu ini kan bukan penulis pemula, ya. Bapak Ibu ini kan sebagian besar Bapak Ibu ini adalah penulis aktif, ya, yang sudah terbiasa menulis dan mempublish artikel baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional, ya. Sehingga siang hari ini sesi dengan saya kita berbagi pengalaman saja Bapak Ibu ya, nanti mungkin lebih banyak diskusi ya, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, yang berikutnya mungkin kita juga tidak bertemu dalam satu sesi ini, sudah pernah bertemu berkali-kali mungkin ya, di sesi-sesi seperti ini ya, di waktu-waktu yang lalu ya, sehingga nanti kita juga lebih pada penyajian pengalaman terkait bagaimana Bapak Ibu kalau ingin mempublish artikel di jurnal bereputasi internasional yang kekinian saja ya, yang kekinian saja yang menjadi topik-topik hangat saat ini terkait dengan penulisan artikel. Jadi begini Bapak Ibu sekalian ya, penulis artikel untuk jurnal bereputasi ini makin hari di Indonesia makin banyak ya, jumlahnya makin banyak penulisnya. Ya, makin banyak artikel yang disubmit dan makin banyak juga para penulis di Indonesia yang ngerti strategi bagaimana menulis artikel supaya publish ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita ini berada di lingkungan yang teman-teman kita hari ini sudah cukup tahu, cukup paham kriteria artikel yang bisa berhasil dipublish di jurnal bereputasi internasional. Ya, oleh karena itu saya tidak akan menyajikan materi bagaimana menulis lagi ya, karena tadi sudah diulas juga oleh Pak Burhan secara detail ya. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, mari kita saya akan menunjukkan bagaimana mereview sebuah artikel, yang artikel itu nanti dipublish di jurnal bereputasi. Harapannya dari bagaimana cara melakukan review dan apa yang direview, itu Bapak Ibu nanti bisa langsung mempraktekkan, melakukan pengecekan kembali terhadap naskah atau draft artikel yang sudah Bapak Ibu susun atau rencana artikel yang akan ditulis ya. Jadi saya memberikan satu tema pada siang hari ini yang berbeda mungkin dengan sebelumnya, yaitu simulasi review artikel di jurnal bereputasi internasional untuk menyiapkan manuskrip yang berkualitas. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, sesi paparan saya hanya 2 bagian ya, sehingga nanti PPT-nya mungkin cukup 10 menit, nanti kita langsung praktek mereview ya maksimal 15 menit cukup ya. Jadi kalau lama-lama daring itu enggak efektif katanya ya. Sesi paparan yang pertama, strategi sukses publikasi di jurnal terindeks Scopus. Yang kedua, simulasi review artikel. Harapannya dari simulasi review artikel nanti Bapak Ibu bisa ngecek langsung
pada naskah draft yang sudah Bapak Ibu buat seperti apa ya kesiapannya untuk disubmit gitu ya. Itu harapannya. Pertemuan kita siang hari ini simple, praktis dan ya praktek langsung harapannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini satu slide yang berisi kalimat ya. Setelah ini tidak ada slide-slide berkalimat lagi. Ya. Bagaimana strategi autor, strategi penulis dalam menyiapkan manuskrip untuk jurnal bereputasi internasional. Ini saya bagikan dan slide ini baru saya buat ya. Jadi belum pernah saya paparkan di momen yang lain. Ya. Yang pertama, kita buat dulu artikel kita itu standar jurnal bereputasi. Ya. Jadi artikelnya harus standar dulu. Ya. Apa kriteria artikel itu dikatakan artikel yang standar untuk jurnal-jurnal bereputasi? Ya, barangkali Bapak Ibu sudah terbiasa mendengarkan ini. Yang pertama, judulnya harus menarik. Jadi tolong ya, sebagai autor itu harus jujur. Ya, sebagai autor itu harus jujur dari hati yang paling dalam, dari pengalaman selama ini, dari pikiran dan hati kita sebagai autor, katakan pada judul yang sudah ditulis menarik atau tidak sebenarnya. Gitu kan? Ya, karena kejujuran ini menjadi sangat penting. Dugaan kita sebenarnya para autor yang artikelnya ditolak sekalipun sudah tahu ya, memang judul artikelnya kurang menarik gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini butuh kejujuran ya. Jujurlah pada diri sendiri apakah judul artikelnya menarik atau tidak ya. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus bisa memastikan apakah betul pada bagian pendahuluan pentingnya riset itu sudah sangat kuat. Apakah riset itu bersifat urgens ya, sangat dibutuhkan ya, sangat penting dilakukan. Nah, ini yang tahu sebenarnya autor kok ya. Autor yang tahu. Nah, makanya sekali lagi kejujuran ilmiah ini yang menjadi penting ya. Karena banyak teman-teman artikelnya disubmit, ditolak, itu yang ada kecewa. Ya, sebenarnya teman-teman autor itu yang ditolak artikelnya tahu ya, artikelnya memang nggak begitu bagus gitu loh. Ya. Nah, ini yang dari pengalaman saya mengelola jurnal bereputasi 4 tahun terakhir seperti ini terungkap sebenarnya ya. Karena ternyata ya, penulis yang artikelnya ditolak, begitu kita ketemu dalam satu forum, misalnya klinik manuskrip, dibedah artikelnya, ternyata artikelnya berikutnya sangat bagus. Jauh lebih bagus daripada artikel yang tadinya ditolak. Nah, berarti kesimpulannya kan sebenarnya autor dan timnya itu punya kemampuan menulis artikelnya, punya kemampuan menulis artikel yang lebih baik, jauh lebih baik dari yang disubmit. Ya. Nah, ini yang saya ajak teman-teman autor, ya, terutama teman-teman dosen ya di Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa ini. Ya, kita bersyukur ya karena Undiksa ini sangat komitmen ya terhadap publikasi dosen-dosennya ya, sehingga kita doakan nanti semua dosen di FIP Undiksa semuanya profesor, semuanya guru besar ya. Sehingga kalau nanti kita ke sana jalan itu tabrakan sama profesor gitu ya. Karena semuanya profesor gitu kan, ngomong sama profesor ya, ngobrol sama profesor ya. Kayak Kang Wayan ini kan sudah fish-nya itu profesor sebenarnya kan. Ya, dari segi fish kalau di foto itu profesor itu ya kan. Apalagi kalau kena sinar lampu, profesornya terang. Ya, jadi itu ya. Nah, yang ketiga, artikel yang standar yang seperti apa? Jadi ini saya lebih banyak curhat sebagai pengelola jurnal bereputasi ya. Saya lebih banyak curhat. Mudah-mudahan curhatannya ini didengarkan oleh para autor sehingga nanti para autor yang nulis di jurnal-jurnal kita atau jurnal yang lainnya
bisa kemudian betul-betul menjadi lebih baik lagi artikelnya. Jadi saya ini banyak curhat saja. Yang berikutnya adalah yakin nggak kalau di bagian pendahuluan memang konstruksi dari kalimatnya itu pentingnya riset sudah kuat. Berikutnya kalau sudah kuat, bagaimana gap analisisnya? Bagaimana kita sebagai autor bisa menuangkan temuan-temuan penelitian terdahulu, ya, termasuk terdahulu milik orang lain yang sudah publish di berbagai jurnal bereputasi, kita gunakan temuan-temuan mereka itu sebagai gap analisis, ya. Sebagai analisis awal sebelum di dalam artikel kita menjelaskan maksud dan tujuan artikel ini apa gitu, ya. Jadi kalau kejujuran seorang penulis tentang judulnya sudah menurut dia memang menarik, ya, pendahuluannya kuat dari sisi pentingnya riset, dari sisi pentingnya gap analisis, ya ini modal yang sangat penting ya untuk memasuki bagian berikutnya metode. Bagaimana dengan metode? Metodenya harus lengkap. Ya, lengkap itu seperti apa? Ya, sejujurnya Bapak Ibu metode lengkap itu sudah tahu kita ini, ya. Yang namanya metode lengkap itu ya metodenya apa disebutkan, ya. Terus kita mengacu dari siapa, bagaimana teknik samplingnya, ya, bagaimana teknik kita menentukan sasaran, partisipan penelitian, gitu kan? Dirinci siapa sampel, siapa partisipan, siapa sasaran, dirinci. Kalau perlu gendernya boleh ya, berapa laki-laki, berapa perempuan yang jadi sasaran penelitian kan. Terus kemudian mereka ini punya latar belakang seperti apa. Oh, kalau itu murid di suatu desa, oh mereka punya latar belakang dari masyarakat yang homogen ya, dari sisi ekonomi ya, dari sisi sosial. Oh, kita mengambil sampel mahasiswa. Oh, mahasiswa dari berbagai daerah, berbagai suku. Oh, tentu saja ini karakteristiknya beragam dari sisi apanya. Itu dijelaskan ya. Baru kemudian bicara instrumennya. Ya, instrumen apa yang digunakan untuk ngambil data, ya kan? Lalu instrumennya itu kan dikembangkan oleh peneliti. Peneliti harus bisa menjelaskan ya pada bagian mana di instrumen itu yang merupakan novelty dari penulis, gitu kan? Oh, misalnya instrumennya dikembangkan sendiri dengan model pengembangan ini tertentu. Terus divalidasi oleh pakar. Pakar apa? Pakar evaluasi pembelajaran atau pakar konten ya. Atau pakar apa silakan ya. Sampai kemudian nanti data analisis data juga kuat ya. Nah, sehingga pertanyaannya berikutnya adalah metodenya lengkap enggak? Ya, kalau metodenya itu rinci, ya mungkin bisa 5-6 paragraf ya, dilengkapi dengan data-data yang akan digunakan untuk apa? Mengkategorikan, menganalisis, nah, itu bagus, gitu ya. Nah, jadi kalau metodenya itu kurang rinci ya, sejujurnya kita tahu metode yang rinci seperti apa, ya. Nah, jadi maksud saya ingin ngajak para penulis ya dalam forum siang hari ini ya, kita keluarkanlah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin pengetahuan kita tentang sebuah artikel yang baik di dalam artikel kita sebelum kita submit ke jurnal ya. Karena kalau sudah di-reject di sebuah jurnal, disubmit lagi dengan judul yang sama walaupun isinya direvisi, itu tidak lazim di dalam dunia publikasi ya. Kalau sudah di-reject di jurnal A, diperbaiki beneran totalitas, di submit lagi ke jurnal A itu tidak lazim. Oleh jurnal akan di-reject lagi gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Ibu itu mampu. Wong buktinya kalau direview
hasil review direvisi dengan bagus, ya. Nah, setelah pertemuan dalam forum-forum klinik ya akhirnya artikelnya lebih bagus. Nah, ini berarti kan sebenarnya Bapak Ibu itu mampu, ya. Nah, lalu kemudian hasilnya bagaimana? Yang menarik lah, hasilnya yang menarik, ya. Kalau ada grafik, ya grafiknya yang menarik, ya tabelnya yang menarik, ya ada hasil-hasil dalam bentuk gambar, gambarnya gambar yang menarik, ya dalam konteks menarik berarti yang memang amat sangat urgent harus ditampilkan, gitu kan? Nah, lalu kemudian apalagi membahas. Jadi sekali lagi berkali-kali kita sarankan tolong membahas pada pembahasan betul-betul pembahasan. Betul-betul membahas gitu ya. Apa saja yang dibahas, nggak usah banyak-banyak, nggak usah semua hasil dibahas, nggak usah semua data dibahas buat apa ya. Yang dibahas apa? Yang dibahas yang berkaitan dengan novelty temuan ya. Apa sih sebenarnya kebaharuan dari temuan dalam penelitian kita? Pasti kita tahu sebagai peneliti, ya. Itu yang dibahas secara maksimal, ya. Jadi nggak usah semua data dibahas, ya. Semua hasil dibahas buat apa, ya. Lalu kemudian setelah bisa memastikan pembahasan betul-betul membahas, buatlah simpulan, ya. Yang konseptual, satu paragraf. Di dalam simpulan itu narasinya narasi solusi. Silakan boleh ditambahkan rekomendasi yang bersifat umum ya. Ya, jadi silakan ditambahkan. Nah, selanjutnya referensi ya. Referensi itu upayakan minimal 40 jumlahnya. Ini tahun 2021, kalau tahun 2017 dulu 30 sudah oke. Ini tahun makin tambah, referensi makin tambah, gitu kan? Karena apa? Harapannya artikel yang publish kan makin banyak. Ya minimal 40 ya. Terus 95% diambil dari jurnal bereputasi yang pada saat ngambil bukan predator gitu ya. Yang pada saat ngambil kalau sudah publish ternyata jurnal itu menjadi jurnal predator ya itu sudah di luar kendali kita, di luar kendali pengelola jurnal dan itu tidak ada persoalan. Oleh karena itu ya harus selektif ya memilih jurnal sebagai referensi. Jadi sebenarnya menulis artikel ini sebuah passion ya, sebuah hobi, ya, sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan dan sebuah aktivitas yang harus dinikmati. Persoalan nulis ini untuk tujuan tertentu, misalnya angka kredit, profesor, lektor kepala, untuk tagihan penelitian itu dampak saja, ya. Karena sejatinya kita ini kan diwajibkan untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat melalui tulisan kita. Itu nawaitunya itu ya supaya menjadi energi positif, energi yang kemudian bisa menikmati proses-proses ini. Lalu yang berikutnya setelah artikelnya standar, kunjungilah jurnal target. Jadi sebagai penulis mau submit ke jurnal tertentu, ya tolonglah kunjungi dulu jurnal targetnya. Silaturahmi dulu kepada jurnal target. Kula nuwun gitu kan, selamat siang, good morning gitu kan misalnya kan kepada jurnal target gitu ya. Kenapa? Penting ya, supaya apa ada kliklah kita dengan jurnal targetnya. Minimal apa? Mempelajari fokus and scope-nya. Apa sih fokusnya, scope-nya? Oh, kita bersyukur ya ternyata artikel kita cocok ini, fokusnya cocok, scope-nya cocok. Nah, itu dulu ya. Jadi jangan dicocok-cocokkan, tapi cocok dengan sendirinya gitu loh, ya. Lalu kemudian unduh ya dan baca beberapa artikel di jurnal itu yang ada kedekatan dengan topik penelitian kita. Kalau memang layak disitasi, ya sitasilah. Kalau memang tidak layak disitasi, dibaca minimal ngerti isi artikel yang sudah publish kayak apa. Karena setiap jurnal punya gaya selingkung beda-beda.
punya dapur yang beda-beda. Ada jurnal yang sangat kencang di metode penelitian, ya, yang lainnya biasa-biasa saja. Ada jurnal yang menuntut hasilnya itu temuannya luar biasa. Ada jurnal yang menuntut novelty-nya dibahas dengan lebih maksimal. Ada jurnal yang nuntut macam-macam, ya. Nah, kita tentu saja harus mengikuti irama dari pengelola jurnal yang menjadi jurnal target dari artikel kita, ya. Setelah diunduh, dibaca beberapa artikel yang ada kedekatan dengan topik artikel kita, selanjutnya digunakan untuk apa? Meninjau kembali manuskrip kita, ya. Nah, tinjau kembali tadinya kita sudah standar, sudah maksimal. Ternyata setelah mempelajari artikel-artikel yang terbit di jurnal-jurnal target, ada hal yang harus kita tambahkan lagi, gitu kan? Kita kan nanti ketahuan tuh tren setiap artikel, ya, penekanannya pada bagian apa, ketahuan itu, ya. Apakah dia rinci dalam pembahasan, apakah dia kuat di dalam metodologi penelitian, apakah dia menuntut apalagi, ya, atau menuntut semuanya, ya. Tapi biasanya setiap jurnal ada ciri khasnya, ya. Setelah oke, manuskripnya, draft artikelnya ditinjau kembali berdasarkan hasil kunjungan ke jurnal target, baru cek similaritas artikel. Ya, kalau bisa kurang dari 30% ya. Kualitas bahasa Inggrisnya baik. Banyak artikel dipersoalkan karena tata bahasa Inggrisnya kurang baik. Makanya diterjemahkan di tempat-tempat terjemahan yang kredibel, yang punya pengalaman dan memiliki para penterjemah yang memiliki kualifikasi terjemahan yang memang standar internasional, gitu kan. Baru submit artikelnya, ya. Nah, ya ini hiburan saja, 2 slide berikutnya adalah hiburan. Jadi tolong Bapak Ibu, karena ini risetnya musim pandemi ya. Ini kan artikel-artikel yang akan disubmit hari ini dan selanjutnya kan riset-riset di masa pandemi kan sebagian besar. Nah, itu tolong menunjukkan riset pandemi. Di situ ada kolaborasi, ada validasi instrumen, ada distribusi instrumen, baik validasi distribusi ini dilakukan secara online gitu kan. Kemudian ada tutorial-tutorial penelitian, ada bahan-bahan penelitian yang di media online kan dalam bentuk misalnya YouTube, misalnya ya kalau misalnya itu praktek ya prakteknya di YouTube kan ya. Ada simulasi-simulasi, tutorial-tutorial dalam penelitian kita karena memang kita ini eranya era daring ya. Ya kalau perlu ikutkan klinik manuskrip ya. Klinik manuskrip sehingga nanti artikel Bapak Ibu itu bisa mendapatkan pendampingan dari orang-orang yang punya rekam jejak terhadap publikasi di jurnal target terutama itu lebih bagus ya. Nah, ini novelty saya kira sudah biasa ya tadi Pak Burhan sudah menyampaikan. Oke, sekarang saya mau simulasi artikel. Langsung. Oke, ini kelihatan nggak artikelnya Kang Wayan? Sudah. Oke, mohon diperhatikan Bapak Ibu. Ini cara ini sebenarnya sama cara-cara yang dilakukan oleh para reviewer, pengelola jurnal ketika artikel masuk ke jurnalnya. Tujuan dari mensimulasi review ini harapannya catatan-catatannya review itu Bapak Ibu gunakan untuk perbaikan dan peninjauan kembali naskah yang sudah ada saat ini gitu ya. Oke, yang pertama judul. Ini misalnya judul nih ya. Nah, yakinkah judul ini menarik? Nah, pertanyaan ini bertanyanya kepada penulisnya. Ya. Kategori menarik itu apa? Masih jarang ditemukan. Jadi bukan ini persoalan yang saya hadapi di kelas saya, maka ini menarik, bukan itu.
ini masalah yang saya hadapi di daerah saya, maka ini menarik, bukan itu. Menarik yang dimaksud di sini adalah apakah ini masih jarang seperti ini. Kalau kita browsing, copy judulnya, masukkan ke Google, di search, nah sudah banyak belum? Gitu loh. Kalau sudah banyak, apanya dari judul kita yang belum banyak? Gitu loh. Sebab kalau judulnya sudah banyak, kata-kata dalam penelitian ini kata kuncinya sudah banyak di Google, yo berarti ini penelitian sudah banyak yang seperti ini, sehingga ini menjadi beban bagi pengelola jurnal kalau harus menerbitkan artikel ini. Jurnal akan beban, karena apa? Ini nanti yang mensitasi sedikit, ya yang membaca sedikit, karena apa? Judul-judul seperti ini udah banyak, puluhan bahkan ratusan yang sebelumnya sudah ada gitu loh. Jadi sekali lagi, kemenarikan judul bukan situasi diri. Ini penting bagi saya, penting bagi kelas saya, penting bagi lingkungan saya, penting bagi sekitar saya, bukan itu. Ini dunia internasional, ya. Dunia internasional. Isinya bagaimana judul ini? Nah, secara umum kira-kira novelty-nya berdampak nyata enggak gitu kan? Kira-kira orang di bidangnya kalau membaca temuan ini dia akan mengatakan ini penting atau tidak. Ya. Jadi acuannya adalah universal, orang sebagian besar orang, bukan orang di sekitar kita. Inilah konteks jurnal internasional. Yang berikutnya, mana yang menunjukkan kebaruan dari judul? Nah, tunjukkan mana yang menunjukkan kebaruan, gitu kan? Apakah itu betul-betul baru atau dua kata, dua frase yang digabung menunjukkan sesuatu yang baru? Silakan aja. Ya. Berikutnya abstrak. Standar minimal abstrak terpenuhi enggak? Nah, misalnya misalnya nih ya, penelitian survei ini. Nah, kalau di jurnal internasional membaca penelitian survei, ya memang belum tentu tidak menarik. Tapi survei yang diteruskan dengan satu lokasi, 1 tahun, jumlah orang yang sedikit, sudah jelas nggak menarik. Sudah jelas tidak menarik ini. Gitu kan? Ya, tapi artikel begini bisa diselamatkan nggak? Bisa. Tidak menyebutkan penelitian survei. Di dalam survei ada data. Setelah survei data didalami dengan wawancara. Nah, bisa bergeser. Metodologi penelitiannya adalah mixed method. Mixed method, metode campuran. Nah, itu lebih menarik daripada menyebutkan survei. Gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan berarti ini harus dibuang, tapi bisa nggak diselamatkan ini? Oh, bisa ternyata. Nah, kata selamat tadi ketemu siapa? Ya ketemu orang-orang yang sudah memang punya pengalaman menulis terutama di jurnal target atau yang punya jurnal lebih bagus. Nah, lalu di sini bertujuan apa? Mengidentifikasi. Loh, ini jurnal Scopus Q2 kok cuman mengidentifikasi, ya. Apa arti identifikasi? Hanya sebagai koleksi informasi, ya. Identifikasi dalam dunia pendidikan hanya koleksi informasi, apa novelty-nya, gitu kan? Nah, makanya harus diselamatkan. Mungkin tidak bertujuan mengidentifikasi, ya, tapi misalnya menganalisis, ya, kemudian mengeksplorasi atau kemudian apalah yang tingkatannya lebih tinggi dari identifikasi, gitu kan? Lalu, ini metode penelitiannya belum dijabarkan di abstrak ini misalnya. Ya, di sini ada abstrak, tapi metode penelitiannya apa nggak jelas. Harusnya dirinci barang 1, 2, 3 kalimat ya tentang metode yang digunakan, ya kan? Lalu kemudian ada singkatan-singkatan dihapus. Ya, para penulis Indonesia itu kadang-kadang ya tidak mau menghapus singkatan-singkatan ini. Karena apa? Ini singkatan kan ketika artikelnya bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau sudah artikelnya bahasa Inggris, singkatannya itu sudah nggak cocok, gitu kan. Nah, kecuali memang mau dicocokkan lagi, tapi kan menjadi tidak familiar istilah itu, gitu kan. Terus saran, ya. Ini penelitiannya hanya di satu sekolah, misalnya, ya di satu sekolah. Ini sangat terbatas.
Coba kembangkan, harus diselamatkan. Kembangkan minimal menjadi klaster. Minimal misalnya mengambil 3 sekolah dengan 3 klaster misalnya kan. Atau dasarnya klaster, apakah akreditasi A, B, C, atau sekolah unggul biasa dan sekolah yang baru berdiri, atau seperti apa. Itu jauh lebih menarik, karena kalau hanya satu sekolah, ya untuk diterapkan secara besar-besaran di sekolah-sekolah yang lainnya, orang masih bertanda tanya, gitu kan. Tapi kalau 3 klaster, setidak-tidaknya sekolah A bisa pakai, sekolah akreditasi B bisa pakai, sekolah akreditasi C bisa pakai, sehingga sekolah yang akan bisa memakai itu menjadi lebih luas jangkauannya. Itulah standar jurnal internasional gitu loh, ya. Jangan penelitiannya hanya di satu sekolah walaupun sangat penting, tetapi kita kan harus memotret data itu secara lebih besar gitu loh, ya. Nah, jangan sebutkan tahun pelajaran. Tahun ini terlalu sempit ya. Tidak usah menyebutkan tahun pelajaran. Kita tidak sedang bermain-main di tahun pelajaran. Capek-capek mendeskripsikan kalimat-kalimat temuan, ketika dimunculkan tahun pelajaran seperti ambruk gitu ya. Ya, tahun ajarannya sudah lama gitu kan. Ya, udah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Itu bagi siapa? Bagi para pembaca, bagi para orang yang mau mensitasi ya. Nah, kesimpulan harus ada. Ya ini belum ada simpulan yang tegas. Jadi abstrak ini masih banyak catatannya, dan artikel seperti ini itu sebagian besar yang disapin ke jurnal-jurnal kita, ya. Makanya ini keberatan kita akan melanjutkan untuk proses publish, tapi bisa diselamatkan, bisa. Ya, dengan cara apa tadi? Diskusi dengan para reviewer, dengan pengelola jurnal dan sebagainya, supaya artikel ini diselamatkan agar supaya bisa seperti apa. Oh, ternyata kalau sudah nanti diberi masukan, para penulis itu bisa menyelamatkan artikelnya, lalu kemudian artikelnya menjadi artikel yang layak. Intinya Bapak itu butuh teman ini sebenarnya ya. Butuh teman yang memberi masukan artikelnya sebenarnya. Kata kuncinya itu. Membuat artikel standarnya bisa semuanya. Nah, tinggal butuh teman saja sebenarnya. Ya, butuh teman. Nah, sekarang pendahuluan. Nah, pendahuluan itu selalu para pengelola jurnal akan ngecek. Ini referensinya bagus enggak ya yang digunakan? Oke. Ya, contoh ini misalnya ya. Yang 10 tahun terakhir sebaiknya tidak digunakan kalau itu dari jurnal. Ya, kalau dari jurnal ya usahakan 3 tahun terakhir lah, atau 10 tahun terakhir, estimasi publish 2 tahun ke depan gitu kan. Ya, itu harus dilakukan. Sebaiknya tidak mengalir. Ini saya beri ini ya satu penekanan pada Bapak Ibu. Kalau buat pendahuluan artikel jurnal bereputasi, sebaiknya tidak mengalir kalimatnya antar paragraf begitu saja, tapi tolong setiap paragraf diberi kata kunci. Paragraf 1 saya mau cerita ini, titik-titik. Paragraf 2 saya mau cerita ini, titik-titik. Paragraf ketiga saya mau cerita ini, baru nanti diisi ya paragrafnya. Sehingga kalau seperti itu dijamin antar paragraf berhubungan dan pendahuluannya itu bisa dinikmati ketika dibaca ya. Ini misalnya seri daftar pustakanya 2009. Ini kan sebaiknya karena ini jurnal ya 9 tahun terakhir. Karena untuk 10 tahun terakhir ke depan. Nah, jadi ini seri ini mestinya yang 2011 minimal. Ya, yang 2009 ya sebaiknya dihapus, kecuali itu adalah jurnal, artikel jurnal pada bagian instrumen biasanya ya. Yang berhubungan dengan instrumen itu biasanya di situ dia membuat instrumen awal yang kita gunakan, instrumennya untuk kegiatan penelitian kita. Itu bisa seperti itu, masih ditoleransi. Nah, hubungan antar paragraf. Coba kita lihat ini antar paragraf ini dengan paragraf ini ya. Akhir paragraf 1 dengan awal paragraf 2 nyambung gitu loh ya. Nggak nyambung. Nah, ini berarti menunjukkan konstruksi kalimatnya itu yang masih ada persoalan. Ini ada paragraf yang kurang dari 7 baris penuh misalnya kan. Ini kurang panjang. Jadi jangan
Jangan membuat paragraf yang kurus-kurus ya, tidak bagus ya. Nah, lalu kemudian semua kata menurut ini sebaiknya sudahlah dihapuslah. Misalnya menurut Dev ya, menurut Dev atau menurut siapa. Kan bisa Dev saja tahun gitu kan nggak apa-apa, harus tidak usah menurut gitu ya. Enggak begitu lazim itu kata menurut di jurnal-jurnal internasional ya. Nah, lalu kemudian di bagian pendahuluan ini ada temuan penelitian yang belum jelas. Diperkuat batasannya. Jadi nanti ini kalau Bapak Ibu memasukkan gap analisis, temuan-temuan penelitian seperti ada pada tampilan ini harus ditata sedemikian rupa ya, jangan hanya dimasukkan, jangan hanya mengumpulkan temuan-temuan penelitian terdahulu di dalam 1-2 paragraf, tapi harus ada benang merahnya. Benang merah pertama antar temuan, benang merah kedua temuan dengan topik penelitian kita, gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan penelitian tidak perlulah dirumuskan dalam tanda tanya ya, sudah enggak zaman itu kan. Lalu kemudian pastikan di bagian pendahuluan ada tujuan penelitian yang dijabarkan secara rinci batasan-batasannya. Nah, ini ya di bagian pendahuluan. Jadi catatannya di bagian pendahuluan ini Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu menggunakan berbagai catatan ini di dalam pendahuluan artikel Bapak Ibu, nanti draft artikel Bapak Ibu itu akan semakin baik. Itu harapannya dari sesi hari ini. Lalu metode. Nah, ini metode. Nah, bagian di metode ini upayakan ada penjelasan tentang novelty instrumen yang digunakan. Jadi instrumen penelitiannya apakah menggunakan milik orang lain? Kalau begitu kita tidak dapat novelty di situ. Atau instrumen itu dikembangkan sendiri oleh kita atau kombinasi ya. Misalnya survei angketnya diambil dari orang lain tetapi wawancara mendalam angketnya kita kembangkan sendiri gitu ya. Nah, seperti itu harus diinformasikan di metode ya. Nah, ini metode ini lemah ya jika hanya survei. Ya, survei itu levelnya level penelitian pendahuluan. Untuk jurnal selevel Q2 bukan ini yang diminta. Jadi coba ubah menjadi mixed methods. Ada survei, ada wawancara, ada apa lagi. Nah, itu saran kita ya untuk menyelamatkan artikel ini ya. Misalnya nih, siswanya berapa? Oh, 120 siswa. Dari mana? Dari 3 sekolah yang berbeda. Sekolah mana? Sekolah dengan 3 klaster yang berbeda. Karakteristiknya seperti apa? 120 siswa ini. Apakah anak-anak yang semuanya miskonsep? Apakah anak-anak yang semuanya tidak tahu konsep? Kalau dalam penelitian ini misalnya kan? Atau yang seperti apa? Mereka belajar dari buku secara manual, secara online atau seperti apa? Nah, jadi dijelaskan karakteristik surveinya, apa instrumennya, sasarannya, ya. Nah, lalu novelty instrumennya dipertegas, ya. Hasil tidak perlu menampilkan hal-hal yang kecil, tampilkan hal-hal yang besar, ya langsung saja. Seperti ini misalnya, tabel, jangan menampilkan tabel gambar, tabel potongan, harus tabel asli, ya. Jadi jangan menempel tabel, jangan menempel grafik, ya, harus asli, ya, tidak boleh tempelan, ya. Lalu kemudian tidak perlu menyajikan data-data penelitian yang sangat banyak, yang ribet, nggak perlu, ya. Tampilkan saja data-data utama ini, datanya banyak sekali artikel ini, ya. Banyak sekali monoton dan tidak mungkin seperti ini, ya, sebuah artikel akan dipublish, gitu kan. Nah, sekarang pembahasan. Belum ada ternyata. Ini kelemahan kita ya, pembahasan artikel. Nah, kalau bisa pembahasan itu secara khusus, kalau itu dikumpulkan jadi 5 sampai 7 paragraf. Ya, 5 sampai 7 paragraf. Setiap paragraf ada cerita temuan-temuan yang unik ya, yang mengarah pada temuan utamanya, temuan yang bernilai kebaruan. Nah, itu pembahasan ya.
dan diperkuat dengan sitasi-sitasi dari jurnal-jurnal bereputasi yang kekinian di pembahasan. Ya, ini menjadi sangat penting. Ya. Lalu di simpulan cek kesesuaian dengan judul, ya. Kesimpulannya solutif, konseptual, tidak usah menampilkan banyak data-data, ya, tidak usah mendeskripsikan lagi, tidak usah membahas lagi, tapi di sini menyimpulkan, ya. Menyimpulkan. Daftar pustaka saya kira tadi sudah jelas ya, minimal kalau bisa 40 dengan 95% jurnal bereputasi internasional. Ya saya kira itu ya sebagai bahan diskusi kita Bapak Ibu. Saya Siap. yakin, ya saya yakin ini Pak Wayan yakin, kita yakin dosen-dosen di FIP ini semuanya dari PGSD sampai bimbingan konseling semuanya ini punya pengetahuan tentang artikel yang bagus, punya pengalaman menulis artikel, ya. Tinggal bagaimana ya melakukan sebuah apa semacam semedi lah gitu ya tentang sebuah kejujuran di dalam artikel kita. Jujur tentang apa? Jujur kalau artikel yang sedang kita tulis ini sebenarnya sudah menggambarkan pengetahuan maksimal kita. Seperti contoh tadi, judul yang baik begini kita jujur bahwa judul yang kita buat ini belum bagus, belum menarik. Ya, maka jangan disubmit dulu, tapi bagaimana judul ini dibuat yang menarik, yang bagus, yang hebat, yang menyenangkan bagi para pembaca. Nah, itu baru judul. Itu yang saya maksud jujur ya, bukan persoalan jujur nulis artikelnya, tapi jujur dengan kemampuan yang Bapak Ibu miliki dengan artikel yang ditulis. Ya, kalau sudah maksimal ya betul-betul menggambarkan kemampuan yang kita miliki sudah tertuang semua di dalam artikel kita. Kalau masih belum bagus berarti butuh teman. Ya, butuh teman ya. Butuh teman untuk mendampingi, menemani untuk kemudian membuat artikelnya lebih bagus lagi. Silakan melalui workshop, melalui klinik, melalui kegiatan-kegiatan pendampingan diikuti. Itu sebenarnya dalam rangka mencari teman-teman tadi. Jadi ketika mencari teman jangan draft, eman-eman, tapi sebuah artikel yang kita sudah maksimal ya supaya prosesnya lebih cepat lagi untuk disubmit sehingga nanti artikel yang kita submit potensi besarnya adalah di-publish. Seperti itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita. Kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau tidak nanti ya kita bisa sharing-sharing pengalaman lebih lanjut. Matur nuwun, terima kasih Kang Wayan.